lagi-lagi dapat rezeki nomplok. Kapan lagi ya bisa dapat konsol limited edition harga 2 jutaan aja? Pertama kali rilis di tahun 2016 dengan harga $299 atau waktu itu senilai 3,9 juta. Tapi sekarang bisa dapat cuman 2 jutaan aja. Speknya setara PS4 Slim, tapi penyimpanannya lebih lega, yaitu 2 TB. Sudah mendukung resolusi 4K 60 fps dan didukung HDR. Rezeki yang nggak bisa ditolak pastinya. Ini dia Xbox One S Gears of War Limited Edition. Nah, kali ini Teknobase bakal share gimana ceritanya bisa dapat barang spesial ini. Oke, daripada penasaran, ini dia cerita lengkapnya. Awalnya saya nggak ada rencana buat cari konsol Xbox One S. Rencana awal justru pengen cari yang Xbox One Fat. Kebetulan belum ada koleksi dari platform hijau di generasi PS4. Platform Microsoft sendiri merilis konsol yang menjadi pesaing PS4, yaitu konsol Xbox One, di mana pertama kali rilis dengan seri Xbox One original, atau bisa disebut Xbox One Fat, karena ukurannya lebih besar dibanding seri penerusnya. Seperti biasa, platform Xbox selalu jadi underrated di Indonesia. Nggak banyak yang punya, dan kalaupun ada yang jual, pasti harga murah. Padahal secara spek ini setara PS4, bahkan dari sisi grafis lebih unggul dari PS4. Rencananya mau hunting Xbox One di FB Marketplace dan di grup-grup FB. Ya agak sulit sih carinya karena nggak banyak yang punya. Sekalinya ada pasti dari luar kota dan cukup jauh. Akhirnya setelah beberapa hari hunting, ada juga yang want to sell Xbox One Fat di harga 1,5 juta. Setelah nego mentok di harga 1,4 juta. Sebenarnya sesuai budget, cuman pengen cari yang lain buat pembanding, siapa tahu dapat lebih murah. Lalu tiba-tiba ketemu postingan Xbox One S Limited Edition. Pas cek harganya 2,5 juta. Wah, menarik nih. Cuman lokasinya ada di luar kota dan cukup jauh. Tepatnya di Tasikmalaya. Coba chat sellernya dan nego di angka 2,2. Awalnya cukup alot karena seller tetap ingin jual di harga 2,5. Setelah beberapa hari, akhirnya seller menawarkan di harga 2,3. Tetap ya kita tawar di harga 2,2. Dan setelah beberapa kali diskusi akhirnya ketemu di harga 2,5 atau 2.250.000. Dan saya minta transaksinya lewat marketplace Tokopedia ya, supaya sama-sama aman. Seller tidak keberatan dan akhirnya kita check out di hari Minggu. Saya kira pengiriman bakal 1 mingguan lebih ya, karena pakai pengiriman kargo. Tapi ternyata Senin sore sudah sampai. Wah, gokil nih, JNE Cargo gercep banget pengirimannya. Mantap lah pokoknya. Saya request pakai packing kayu dengan nambah biaya 66.000. Sebenarnya ini pilihan saja ya, kalau tanpa packing kayu juga gak masalah. Cuman melihat lokasi yang cukup jauh, paling aman pakai packing kayu. Unboxingnya butuh effort ya, cuman gak butuh waktu lama, akhirnya bisa lepas juga kayunya. Dengan harga 2,3 ini lumayan bisa dapat unit Xbox One S yang masih mulus, lengkap dengan perintilannya. Dapat 1 stick Xbox One, kabel power, kabel HDMI, dan kabel micro USB charger. Untungnya dus kondisi masih utuh dan sangat layak. Jadi enak buat bahan koleksi atau pajangan. Dusnya juga didesain eksklusif dengan game Gears of War sebagai tema utama. Cuman satu sih kurangnya. Untuk sticknya ini bukan ori bawaan mesin. Harusnya stick ori ini berwarna merah dengan desain bodi mengikuti motif yang ada di konsolnya. Tapi yang saya dapat, stick Xbox One Basic warna hitam. Walaupun ini stick ori juga dari Xbox One, tapi bukan satu paket dengan konsol eksklusifnya. Info dari sellernya kalau stick yang bawaan sudah dijual dulu dengan harga yang lumayan. Katanya laku 800.000. Memang ya, stick Xbox One ini terkenal mahal.
Selain kualitas bagus, memang pengembang pihak ketiga maupun produsen KW itu jarang banget. Sebab Xbox One sangat ketat soal hardware-nya. Kalau stick yang dipakai bukan ori, biasanya bakal nggak enak buat main atau tiba-tiba keblokir dan nggak bisa dipakai. Beda banget ya sama PlayStation yang produsen stick KW-nya ini ada buahnya. Dengan harga yang nggak ngotak. 100.000 aja kita bisa dapat stick PS4 KW yang 11-12 sama stick ori mesinnya. Sulit buat bedain mana yang ori dan KW. Jujur, pas pertama kali unboxing, yang mencuri perhatian adalah konsolnya. Model desainnya memang Xbox One S, namun finishingnya yang eye-catching. Dengan dominan warna merah yang sangat mencolok. Ditambah sentuhan ornamen khas dari Gears of War. Mulai dari logonya sampai goresan yang bukan gimmick ya, tapi beneran goresan atau scratch. Jadi ini bukan stiker tapi beneran dibuat scratch. Kalau kalian sentuh, ini kerasa banget tekstur goresannya. Berasa konsol yang premium. Jangan kaget ya kalau ada goresan di sini, karena ini bukan minus karena jatuh, tapi sudah bawaan dari pabrikannya. Konsol ini juga nggak pelit lubang ventilasi. Bisa dicek bagian atas, samping kiri dan belakang diberi banyak lubang untuk ventilasi. Bagian depan ada slot Blu-ray disc atau kaset, dan tombol untuk eject-nya. Sampingnya lagi ada tombol power dengan logo Xbox. Bagian bawah ada satu slot USB dan tombol reset di pojok kanan. Bagian belakang ada beberapa port. Dari kiri ada DC input, HDMI in, HDMI out, 2 port USB, infrared out, SPDIF untuk audio digital, dan LAN Ethernet. Konsolnya masih segel dan belum pernah bongkar atau servis, jadi masih ori semua partnya, baik yang mesin sampai bodi. Oke, untuk kelengkapan dan fisik aman ya, tanpa kendala sama sekali. Tampilannya eksklusif, eye-catching, cocok buat koleksi atau buat dipamerin kalau ada tamu main ke rumah. 2 jempol ya buat konsol ini. Next, kita cek dalemannya, mulai dari hardware sampai software yang dipakai. Xbox One sendiri punya 3 versi sejak masa hidupnya sampai saat ini, yaitu Xbox One Fat, One S, dan terakhir One X. Konsol ini termasuk ke dalam seri Xbox One S, yang menjadi generasi penerus Xbox One Fat. One S sendiri dirilis tahun 2016, dan versi Gears of War ini juga rilis di tahun yang sama. One S mengalami peningkatan cukup banyak dibanding seri yang One Fat. Paling kerasa upgrade-nya dari sisi bodi dan grafis. One S terkenal sebagai seri paling slim. Bobotnya sendiri paling ringan dengan total 2,9 kg. Dengan desain lebih slim, biasanya konsumsi daya bakal lebih rendah dibanding seri lainnya. One S sendiri memakan daya kurang lebih 90 watt. Dengan desain yang slim, konsol ini bisa jadi pilihan buat kalian yang suka mobile atau sering pindah-pindah kosan. Lebih enteng kalau lagi pindahan. Paling kerasa adalah peningkatan grafisnya. Konsol ini sudah mendukung output resolusi 4K Ultra HD dengan dukungan SDR. Tapi sayang, 4K hanya berlaku untuk video streaming dan media player saja. Sedangkan untuk gamenya masih berjalan di resolusi Full HD 1080p. Walaupun game masih Full HD, tapi didukung kualitas HDR yang membuat warna lebih colorful dan kinclong dibanding seri One Fat. Buat saya, grafisnya ini udah muantep pol. Apalagi monitor saya cuman Full HD 24 inch, jadi udah tampil maksimal. Entah ini termasuk keuntungan atau kelemahan, dimana seri One S itu tidak pakai adaptor eksternal, jadi power supply-nya ada di dalam mesin. Berbeda dengan Xbox One Fat yang masih pakai adaptor. Enaknya kalau power supply di dalam itu lebih ringkas ya, tidak makan tempat dan lebih awet biasanya. Sedangkan Xbox One Fat yang usianya sudah tua, biasanya adaptor sering bermasalah. Dan kalau cari ganti yang original itu sulit,
Kebanyakan yang jual versi KW dan harga 200-300 ribuan. Nah, tapi yang One S ini sekalinya kena power supply, mau nggak mau harus bongkar dan diganti. Kira-kira biaya servisnya di atas 500 ribuan. Ini bisa jadi poin plus atau minus. Kalau menurut kalian gimana, boys? Setelah pakai 2 mingguan, nggak ada drama sama sekali. Dibuat main game sampai nonton streaming ini lancar jaya. Sangat puas dengan kualitas grafis yang ditampilkan. Dengan dukungan HDR, kualitas warna jadi lebih vibrant dan colorful. Bikin betah main berjam-jam, apalagi game open world yang punya grafis ciamik. Beberapa kali main di grafis yang cukup kompleks tapi perangkat nggak rewel. Kipas cenderung stabil dengan bunyi cukup senyap. Suhu konsol juga terpantau stabil. Nggak ada drama nge-freeze, nge-lag, atau frame drop. Semuanya aman. Monitor yang saya pakai ukuran 22 inch dengan resolusi 1080p. Tapi kualitas yang ditampilkan sudah sangat bagus. Buat saya sendiri sudah cukup buat main game. Karena saya bukan penggila grafis, lebih ke gamer casual yang main game buat ngisi waktu luang. Yang saya incar lebih ke gameplay daripada grafisnya. Jadi dengan monitor Full HD saja ini nggak masalah buat main game. Sticknya memang original Xbox One tapi bukan bawaan dari mesinnya. Kalau bawaan mesin modelnya seperti ini. Punya warna merah dengan finishing motif persis seperti konsolnya. Stick yang saya dapat ini masih sangat mulus. Kondisinya sangat terawat, khas pemakaian pribadi. Powernya pakai baterai ukuran A2 2 biji dan alhamdulillah dapat bonus baterai dari sellernya. Dikasih baterai yang bisa dicas beserta alat casnya. Ya alhamdulillah ya, rezeki anak soleh. Tombol-tombolnya clicky dan tactile, pokoknya enak lah dibuat main. Buat pemain PS mungkin agak kaget ya pas cobain stick Xbox pertama kali, karena memang ukurannya lebih gemuk. Saya pribadi ngerasa ukurannya emang lebih besar, tapi pas buat ukuran tangan saya, terutama buat orang dewasa. Penempatan tombol L dan R ini masih terjangkau dan mudah ditekan. Bedanya letak analog dibuat tidak segaris atau diagonal. Ini yang beda dengan model stick PS pada umumnya. Saya sendiri nggak ada masalah dengan model layout seperti ini. Ini masih sangat nyaman buat dimainkan. Cuman satu sih kurangnya, untuk stick ini tombol Y-nya bermasalah. Kadang fungsi, kadang enggak. Kalau kata sellernya anggap aja udah off ya. Mau nggak mau harus ganti pakai tombol lain. Akhirnya saya ganti pakai tombol up yang menurut saya jarang dipakai. Kendalanya cuman itu aja, sisanya normal semua. Selama main, suara kipas nggak berisik sama sekali, cenderung senyap. Kadang putarannya lebih kencang saat game masuk ke fase yang menampilkan grafis lebih kompleks. Namun bunyinya nggak terlalu berisik ya, dan hanya terjadi sebentar saja. Kata seller ini belum pernah bongkar atau servis kipas sejak pertama beli. Tapi sampai sekarang kondisi kipas tidak menunjukkan kendala sama sekali. Selain harga murah, saya juga dapat bonus akun Xbox milik sellernya. Karena dia udah gak main Xbox lagi dan gak ada rencana pindah ke Xbox Series. Akhirnya akunnya direlakan juga. Cuman untuk email dan password gak bisa diganti. Tapi sudah saya set home jadi semua fitur dan konten bisa diakses dan digunakan oleh akun lainnya. Isi gamenya banyak dan lengkap. Ada game RDR 2, GTA 5, Mortal Kombat 11, eFootball, FC25, Star Wars, The Witcher, dan masih banyak lagi. Ya alhamdulillah rezeki anak soleh. Sudah dapat harga murah plus bonus banyak game juga. Ini akun pribadi ya dan bukan akun sharing, jadi dijamin aman sama sellernya. Kapasitas storage 2 TB dengan estimasi 1,6 TB yang bisa digunakan. Dan saat ini penyimpanan sudah 92% terpakai. Sisa 8% atau sekitar 132 GB saja. Dengan kapasitas sebesar ini, mau install puluhan game nggak perlu was-was, udah pasti masuk.
Konsol ini masih mendukung fitur BD optik, jadi bisa dimainin pakai kaset Blu-ray disc. Cuman koleksi BD saya sudah terjual ya, jadi nggak ada stok BD buat ngetes. Sellernya menjamin BD playernya masih normal dan awet. Mungkin nanti kalau ada BD akan saya tes dan update di video terbaru. Secara keseluruhan, Xbox One S Gears of War ini tidak ada kendala yang berarti. Semua berfungsi normal dan aman dibuat begadang. Normal pol lah pokoknya. Memang rezeki anak soleh nggak akan kemana ya. Ada aja rezeki nomploknya. Pokoknya harus sabar dan telaten buat hunting barang-barang seperti ini. Oke boys, gimana menurut kalian? Worth it nggak dengan harga 2,3 bisa dapat konsol limited edition ini? Bisa komen di bawah ya. Kalau kalian dapat Xbox One S ini dan mau dijual lagi, kira-kira kalian pasang harga berapa? Oke boys, semoga videonya bermanfaat. See you next video.